Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang tua dan anak-anakku SD Terobani yang saya cintai, selamat datang di podcast SD Terobani. Perkenalkan, saya Ustadz Aris dan saya juga mengajar di SD Terobani. Alhamdulillah hari ini berbahagia sekali karena hari ini saya ditemani oleh Ustadz Farid. Kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Beliau ini adalah guru yang masih aktif mengajar di SD Terobani dan juga beliau sebagai ketua PPMI ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu PPMI itu, jadi PPMI itu adalah Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia ya. Jadi beliau ini adalah ketuanya yang ada di Kabupaten Kendal. Nah, jadi beliau ini sudah kemana-mana sebagai juru kisah dan banyak sekali mengisi tentu saja cerita-cerita atau kisah-kisah Islami yang disampaikan kepada anak-anak yang tentu saja membawa banyak sekali manfaat. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Farid ya. Bagaimana pembelajaran di SD Terobani pada masa pandemi sekarang ini di era revolusi industri 4.0 ya. Yang lebih dikenal sekarang PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya. Oke, bagaimana Ustadz pembelajaran jarak jauh di SD Terobani? Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi. alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para penonton setiap podcast Robani Kendal yang dirahmati Allah dan juga Ustadz Aris, terima kasih untuk pembelajaran jarak jauh ya. Seperti dikenal di dunia Islam sebelum-sebelumnya, yang namanya belajar itu sistemnya adalah dengan talaki atau dengan bertatap muka. Jadi belum pernah ditemui zaman-zaman dulu yang namanya pembelajaran jarak jauh. Iya, jadi Imam Bukhari mau mengenal satu hadis, mau mencari satu hadis pun harus berjalan berhari-hari, berbulan-bulan ya, karena tidak ada pembelajaran jarak jauh. Hanya di kondisi COVID-19 seperti ini, mau tidak mau terpaksa kita adakan pembelajaran jarak jauh. Pun zamannya sekarang revolusi 4.0 dengan kemajuan teknologi informasi bisa memungkinkan kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Intinya harus ada niatan, satu, belajar dan mengajar itu harus wajib Ustaz. Oke. Jadi SD Terobani melaksanakan itu ya Ustadz ya? Iya tentu saja. Oke. Di era ini kan banyak sekali nih media yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Untuk anak-anak SD sendiri ini Ustadz ya? Iya. Ya. Untuk anak-anak SD ini kira-kira atau media apa sih yang dipakai di SD Terobani untuk menyampaikan materi kepada anak-anak? Baik, iya, karena pembelajaran jarak jauh ini sifatnya tidak tatap muka secara langsung. Jadi para guru, ustadz-ustadzah di SD Terobani itu membuat video pembelajaran Ustadz. Kemudian video pembelajaran itu diupload di YouTube. Setelah diupload, itu sistemnya nanti instruksinya guru memberikan arahan lewat grup-grup WhatsApp yang ada. Ya. Jadi medianya adalah YouTube ya? YouTube, iya, kebanyakan YouTube seperti itu Ustaz. Kenapa sih memilih YouTube Ustaz? YouTube itu lebih fleksibel karena untuk durasi di WhatsApp itu sangat terbatas. Tidak bisa panjang ya? Tidak bisa panjang. Kemudian di YouTube itu tidak memenuhi memori handphone. Kalau disimpan di WhatsApp nanti satu video saja bisa berapa megabyte itu yang memenuhi handphone. Kalau YouTube kan berkali-kali nanti bisa diakses begitu Ustaz. Kalau lupa nanti anak-anak bisa kembali lagi ke channelnya Ustadz ya gitu ya. Betul sekali. Oke. Seberapa efektif sih Ustadz untuk pembelajaran via YouTube ini? Ya efektif tidak efektif karena ini masanya pandemi ya sedapat mungkin kita maksimalkan Ustadz. Jadi guru itu memberikan pembelajaran materinya tidak hanya materi secara umum atau kurikulum di dinas pendidikan atau kurikulum nasional Ustaz, tapi karena SIT kita bernaung di bawah JSIT mempunyai
kekhasan kurikulum. Nah, Ya, tentunya, itu Ustaz, juga perlu dimasukkan kontennya Ustaz. Jadi bukan hanya yang secara umum, jadi bagaimana materi pelajaran itu diislamisasi Ustaz. Oh iya, tentu Jadi ya. muatannya tidak hanya muatan umum, bagaimana karakternya anak, Iya. ya bagaimana kehidupan beragama anak atau siswa itu menjadi lebih meningkat lagi. Guru membuat video ya Ustaz ya. Iya. Jadi tentu guru SD Tangurban ini dituntut kreatif nih Ustaz ya Iya, untuk betul membuat sekali. video apalagi yang bisa menarik anak gitu ya. Nah, terus bagaimana cara memasukkan konten-konten Islami kepada media pembelajaran itu, video itu karena kita tahu sendiri karena YouTube itu banyak lah ya beberapa konten ataupun isinya itu ya kita tahu sendiri ya tidak bagus lah untuk anak-anak kita gitu Ustaz ya. Saya bagaimana cara Ustadzah atau guru-guru SD Torobani itu memasukkan atau memberikan nilai-nilai Islam kepada konten YouTube yang diupload kepada yang kirim ke anak-anak itu Ustaz. Iya, baik. Secara umum YouTube itu sifatnya netral, jadi merupakan alat saja, tools seperti halnya sebuah peso. Oh, gitu. Itu tergantung siapa yang menggunakan. menggunakan Ya, gitu ya. yang menggunakan penjahat ya bisa saja berbahaya itu. Tapi kalau digunakan untuk mengerajang sayur ya, untuk masak itu kan tentunya baik. Nah, bagaimana kreativitas guru di masa PJJ ini dituntut Ustadz membuat konten YouTube yang Islami. Jadi memang YouTube bukan dibuat oleh orang Islam, tentu saja ya. Baik seperti kita manfaatkan gitu ya. yang kita ketahui bersama ya. Untuk Islamisasi ini diperlukan. YouTube ini hanya sebuah sarana saja ya. Kita contoh Sunan Kalijaga dulu menggunakan media wayang Ustaz. Kebetulan ini saya membawa wayang. Nah, luar biasa ya. Dan tanggal 8 November kemarin ini ya, saya ingatkan kita juga mempunyai Hari Wayang. Hari Wayang. Hari Wayang. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Iya, belum tahu ya 8 Oktober Hari Wayang, salah satu kebudayaan kita yang patut dilestarikan Ustaz. Iya. Jadi untuk wayang ini saya boleh cerita lebih panjang Ustaz ya. Silakan. Dia memang Ustaz Farid ini. Oke, iya. Baik. Untuk wayang ini dulunya adalah dari peradaban Hindu Ustaz. Nah, dari India sebenarnya ya, dari Hindu ya. Sebenarnya dari Pandawa 5 dulu memenangkan sebuah perlombaan itu kan, akhirnya hadiahnya mendapatkan seorang perempuan, tapi pesan ibunya itu setiap apa yang didapatkan harus dibagi-bagi. Nah, itu masa istri dibagi. Nah, itu kan tidak Islami. Kemudian oleh Sunan Kalijaga itu diubah. Diubah ceritanya. Nah, ini namanya Islamisasi. Ya, isinya ya. Isinya, dan ini juga Pandawa ya. Ini adalah salah satu anggota Pandawa ya. Jadi Pandawa itu bukan nama grup band. Baik ya. Anak milenial taunya Pandawa itu barangkali apa sih grup band gitu. Setiap hari selalu update ini. Iya. Oke. Jadi Pandawa itu anggotanya ada 5 dan ini kakak tertua namanya Yudhistira ya, atau Puntadewa. Dan saking kreatifnya Sunan Kalijaga. Nah, ini perlu kita tiru ya. Sangat kreatif. Pandawa jumlahnya 5 itu diibaratkan sebagai rukun Islam. Rukun Islam dan 5. Pas sekali itu ya. Iya, pas sekali ya. Ini Yudhistira ini diibaratkan sebagai rukun Islam pertama, yaitu syahadat. Diceritakan Yudhistira ini mempunyai jimat yang disebut jimat kalimat sada. Kalimat sada itu sebenarnya plesetan dari kalimat syahadat. Ya, seperti itu ya. Kemudian adiknya namanya Werkudara. Werkudara atau dikenal Bima. Nah, Bima kalau kita kenal mempunyai senjata kuku Bima. Tapi namanya bukan kuku Bima ya. Namanya kuku dari Werkudara itu namanya Pancanaka. Apa itu Pancanaka? Panca berapa, Pak? Panca itu 5. 5. Pancanaka itu melambangkan 5 waktu. Jadi sholat. Sholat. Iya. Wah, cerdas nih, luar biasa. Luar biasa kecerdasan apa namanya? Ya? Iya, Sunan Kalijaga.
Werkudara atau Bima itu juga mempunyai badan yang kekar, yang melambangkan itu di Islam kan tiang agama sebagai tiang. Oh gitu. Dia Harus kuat tiang harus itu, kuat, ya. harus kuat. Nah, kemudian ada Arjuna. Sayang ini wayangnya nggak komplit ya. Arjuna itu dengan lemah lembutnya, dengan digambarkan itu perutnya sangat kecil, Ustaz, menandakan puasa. Nah, rukun Islam yang selanjutnya itu adalah puasa. Ya. Jadi Werkudara, siapa tadi? Bima Werkudara sholat, kemudian Arjuna itu melambangkan puasa. Gitu. Puasa ya. Baik, kemudian ada yang kembar, kakak beradik yang kembar namanya Nakula Sadewa. Nakula Sadewa kembar itu juga melambangkan rukun Islam yang keempat dan kelima, yaitu zakat dan haji. Kenapa kembar? Karena zakat dan haji kan sama-sama harus orang mampu. Harus dilakukan. Nah, kreativitas dari Sunan Kalijaga ini perlu kita tiru sebagai ustadz-ustadzah di SDIT Robani, di jaringan sekolah Islam terpadu, bagaimana menghubungkan setiap ilmu umum itu dengan Quran hadis. Jadi memasukkan nilai-nilainya. Iya, betul. Jadi matematika, tentu saja di Islam butuh matematika. Contohnya menghitung zakat, menghitung waris, itu penting. Penting sekali. Itu matematika, itu juga pecahan, Ustaz ya. Iya, pecahan itu menghitung waris ya. Ilmu misalkan ilmu IPA. Nah, IPA dalam Islam itu dikenal benda cair, benda padat, itu dikaitkanlah. Benda cair misalkan air untuk wudhu, gitu. Ada juga benda cair tapi tidak boleh untuk wudhu, contohnya minyak. Nah, itu bisa dikaitkan. Guru SIT Robani di bawah JSIT tentunya semuanya guru JSIT harus kreatif menghubungkan, mengemas ilmu umum ini dengan nilai-nilai Islami. Itu bedanya. Nah, baik ya. Jadi konten YouTube selain harus menarik, satu menarik, dua harus kreatif, memasukkan nilai-nilai Islam, begitu Ustaz. Monggo. Jadi kreativitas itu sangat diperlukan sekali ya, Ustaz. Iya, betul sekali. Apalagi kita sebagai guru SIT untuk memasukkan nilai-nilai Islami kepada materi-materi yang kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya. Nah, ada enggak sini Ustaz ini? Ini mungkin untuk teman-teman semua yang pemirsa yang menyaksikan dan untuk melaksanakan PJJ ini, ada enggak sih tips-tips maksudnya dari Ustaz Farid sendiri untuk membuat, kan Ustaz ini sudah banyak sekali saya lihat nih, banyak sekali buat konten nih. Iya, betul sekali. Nah, ini bisa disampaikan lah Ustaz lah, konten-konten yang menarik ya, Islami, karena Islami saja, Islami dan menarik ini Ustaz. Iya. Coba ada enggak sih tips-tips yang kita bagilah ke teman-teman Ustaz ya? Iya. Tips membuat konten yang Islami dan juga menarik kepada teman-teman. Iya, baik. Konten yang menarik itu pertama dengan penyampaian yang menarik. Penyampaiannya penyampaiannya menarik, bagaimana penampilan gurunya di depan kamera. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu suara, Ustaz ya. Suara itu penting di dalam PJJ untuk pembuatan video. Sebuah video itu tidak akan bagus ya kalau gambar dan audionya tidak bagus, tidak jelas ya. Kalau suaranya tidak jelas juga anak-anak juga susah menerima materi gitu ya. Jadi penampilan harus ya rapi, harus eye-catching gitu ya, harus enak dipandang mata. Kemudian suara, suara itu harus jelas. Satu penampilan, dua suara ya. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian tentang materi ini para guru harus lebih banyak menggali informasi kan. Jangan sampai kalah dengan anak-anaknya. Bisa googling. Zaman sekarang bisa googling. Nah, itu para guru harus bisa selangkah lebih maju untuk mencari, menggali literasi ya, menggali informasi dari manapun sumbernya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah keterkaitan semua ilmu umum ini dikaitkan dengan
nilai-nilai nilai-nilai Islami tadi. Iya, Iya. iya. Oke, itu tadi adalah tips membuat konten-konten YouTube yang menarik gitu ya, Ustaz ya. Sekaligus Islami. Ya, sekaligus Islami itu yang penting ya. Penting. Itu yang penting ya. Nah, terus ini Ustaz. Jadi di SDI Torobani karena ini menggunakan YouTube ya. Iya. Kendalanya apa sih Ustaz? Iya, kendalanya memang terkadang pengawasan dari orang tua ini kan. Ya, sudah menonton YouTube ini biasanya ada saran-saran dari YouTube itu untuk menonton video-video yang lainnya begitu. Oh Ustaz. gitu ya. Iya, jadi ini peran serta orang tua perlu juga Jadi orang tua harus aktif, mendampingi ya. iya, aktif itu Ustaz. Iya. Tapi juga mungkin dilematis juga Ustaz ya, karena mungkin banyak beberapa orang tua kan sibuk bekerja. Iya, betul. Gitu, Ustaz ya. Ada enggak sih maksudnya waktu yang ditentukan dari SDI Torobani untuk mengerjakan, ada tugas ya dari SDI Torobani, ada tugas Tentunya ya? ada, Ya, tentunya untuk ada. mengerjakan tugas-tugas itu ada enggak sih waktu yang apa namanya ya disarankan dari Ustadz atau Ustadzanya ya? Nah, sebenarnya fleksibel juga sih kalau kebanyakan orang tua memang bekerja di pagi hari dari jam 8 sampai jam 4 sore lah. Efektifnya biasanya untuk mendampingi putra-putrinya itu di malam hari begitu Oh, saja. gitu, Jadi ya. di malam hari itu kalau bisa memang anak itu jangan dipegangi HP sendiri, Ustaz. Jadi tidak boleh ya. Jadi nah ini orang tua nih ya. Tidak boleh membawa HP membawa HP sendiri. sendiri. Ya, nanti ya biar lebih efektif untuk pengawasannya. Jadi tetap menggunakan HP-nya orang tua gitu. HP-nya orang tua, kemudian orang tua bisa mengawasi lebih optimal. Nah, jam-jamnya ya fleksibel saja, tidak ada saran-saran khusus dari guru. Nanti sedapat mungkin bagaimana orang tua itu bisa mengawasi. Di mana lah waktunya orang tua itu waktu luangnya bisa mendampingi anak gitu ya, Ustaz ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Untuk membuat konten yang menarik tadi, tentu kan kita tidak saya mau pikir ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Untuk membuat konten yang menarik, tentu kan kita harus menyisipkan mungkin beberapa animasi untuk memperjelas suatu konten gitu ya. Nah, dari penggunaan wayang sendiri ya. Ini saya tertarik ke wayang tadi ya. Kita kembali ke wayang tadi. Kira-kira penggunaan wayang untuk pembelajaran itu seperti apa sih Ustaz? Iya, bagus sekali untuk wayang itu ya memang sekali lagi kita mengenalkan tradisi yang sudah ada, peninggalan dari para leluhur kita yang jangan sampai ditinggalkan. Ini merupakan budaya kita ya. Ya mungkin anak-anak sudah banyak yang tidak tahu nih Ustaz ya. Memang guru itu dituntut untuk bisa membuat YouTube yang menarik, diantaranya adalah animasi-animasi. Sebagaimana wayang ini dulunya adalah sebuah animasi pertama Ustaz. Jadi wayang itu belum ada teknologi syuting, belum ada teknologi komputer, dan wayang ini yang digagas oleh Sunan Kalijaga ini adalah pertunjukan animasi pertama di dunia, luar biasa ya. Baik, boleh tepuk tangan. Iya. Bagaimana yang dulunya wayang itu bentuknya wayang beber. Wayang beber itu jadi sebuah wayang itu digambar di kulit adegan per adegan. Oh gitu. Jadi yang menikmati wayang itu dulunya hanya para bangsawan saja. Jadi dulu mungkin ada orang seperti saya ya, juru kisah pencerita gitu ya, menceritakan wayang beber, dibuka lembaran kulitnya itu kemudian diceritakan gambar per gambar, nanti digulung lagi seperti itu Ustaz. Dan kemudian inovasi dari Sunan Kalijaga, karena ada kritik dari wali-wali yang lain, dari sunan-sunan yang lain, itu bagaimana jangan sampai wayang ini menyerupai manusia. Nah, akhirnya digambarlah seperti ini ya, tangannya panjang, ini bahkan sampai sama dengan kakinya ya, sampai kakinya begitu ya. Kemudian biar bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, maka dibuatlah pertunjukan wayang ini, setiap karakter digambar satu persatu. Nah, jadi ini lebih fleksibel. Kemudian ada yang namanya blencong. Nah,
Belincong Apa itu itu adalah lampu untuk menyorot ini. Oh Ya. gitu. Nah, kemudian di belakangnya wayang ini ada yang namanya kain guber ya. Orang kental menyebutnya guber seperti Guber, itu ya. ya. Nah seperti itu karena disoroti belencong kemudian dilewatkan ditutupi kain guber. Nah seperti film kartun barangkali orang-orang iya. dulu ya melihat ini seperti kartun. Nah begitu pula dalam membuat konten YouTube ini hendaknya ya disisipi animasi-animasi ya, bagaimana agar anak itu menarik. Wah ada film kartunnya. Pelajaranku ya yang diajarkan guruku ada film kartunnya begitu Ustaz. Wah. Jadi anak-anak menunggu mungkin ya. Iya. Kapan nih Ustaz Farid bikin video lagi. Oh gitu. iya, iya selalu ditunggu. Nah, Selalu ditunggu. kemudian ini juga Ustaz, perlu ya dalam bercerita kan setiap tokoh itu ada suaranya yang khas gitu ya. Oh iya, jadi berarti Guru guru itu harus menguasai beberapa suara ini. barangkali ya itu untuk lebih variatif saja. Jadi menceritakan kalau dalam buku tematik ada Danyu, ada Edo, ada Siti. Nah itu bagaimana suaranya dibuat berbeda. dialognya dibuat berbeda itu pasti kan lebih menarik. Kalau sabar jagonya. Ya, jadi Dayu siapa lagi itu? Edo, Siti ya. Kita bisa bikin suara mereka karakternya masing-masing ya. Seperti anak-anak sekarang kan misalkan suka menonton SpongeBob ya. Bisa tuh kita tiru suaranya SpongeBob ya. Contohnya Ustaz. Hei Patrick, ayo kita main ubur-ubur. Ayo SpongeBob, ayo SpongeBob, tangkap ubur-uburnya. Mereka kurang kerjaan sekali ya. Buat seperti itu. Ya, baik. Seperti itu Ustaz, barangkali untuk membuat konten video di YouTube lebih menarik dan islami. Iya, oke, terima kasih sekali Ustaz. Jadi kita sebagai guru dituntut harus kreatif dan tentu saja banyak belajar ya Ustaz ya. Iya, tentu saja mengupdate ilmu terus menerus. Apalagi yang terakhir tadi ya, saya sepertinya harus banyak belajar. Harus banyak belajar lagi. Boleh kita saling mengisi. Nanti kita bisa belajar lagi bersama Ustaz Farid. Mungkin kapan-kapan kita berbincang-bincang lagi. Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan teman-teman, demikian podcast dari SDIT Robani. Semoga memberi banyak manfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman guru. Semoga kita bisa menjadi guru yang kreatif dan bisa menyampaikan materi kepada anak-anak dengan sangat luar biasa, dan tentunya ada nilai-nilai Islami di situ Ustaz ya. Boleh closing statement Ustaz? Monggo silakan. Iya baik. Pandemi jangan membuat kita kedrop ya. Dengan pandemi ini kita manfaatkan untuk mengupgrade ilmu. Barangkali Allah menurunkan wabah ini, hikmahnya adalah agar kita selalu update ilmu, senantiasa belajar mengikuti perkembangan zaman. Jadi sebagai generasi Islam jangan pernah berhenti belajar. Iya, luar biasa sekali. Mungkin itu salah satunya. Oke, demikian teman-teman podcast dari SDIT Robani dari saya dan Ustaz Farid. Mungkin banyak sekali kesalahan, kami berdua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gonjang ganjeng lap lapa.